Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Saputra dengan NIM 41520120049. Saya mahasiswa jurusan Teknik Informatika di Universitas Mercubuana. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 dari mata kuliah pengantar data mining yang berjudul klasifikasi menggunakan algoritma C45. Nah, berikut daftar isi yang akan saya coba bawakan di presentasi kali ini, yaitu ada pengertian data mining, lalu kelompok apa aja yang di dalam data mining, kemudian ada klasifikasi dan metodenya. Nanti kita akan coba jelaskan apa itu klasifikasi, kemudian apa itu algoritma C45, dan yang terakhir kita akan coba bahas studi kasus dan solusinya menggunakan algoritma C45 agar teman-teman bisa lebih tergambar ya bagaimana cara menggunakan algoritma C45 di dalam data mining. Oke, nextnya. Nah, apa sih itu data mining? Jadi data mining itu adalah sebuah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Singkatnya adalah data mining itu sebenarnya adalah ilmu yang menggabungkan dari beberapa disiplin ilmu lainnya ya, seperti statistik, matematika, dan ilmu komputer. Kemudian yang termasuk kelompok data mining itu apa? Ada apa aja? Nah, di sini ada deskripsi. Deskripsi itu adalah meneliti dan analisis secara sederhana, mencoba mencari cara untuk mengabarkan pola terdapat dalam data. Kemudian setelah dideskripsikan, lalu kita coba estimasi. Estimasi nilai dari variabel target dibuat berdasarkan nilai variabel dari prediksi. Nah, kemudian diprediksi itu adalah nilai dari hasil yang akan ada di masa yang mendatang. Lalu setelah kita memprediksi, kita mengklasifikasi, yaitu adalah penggolongan yang dapat dipisahkan dalam beberapa kategori. Kemudian kelompok berikutnya adalah clustering, yaitu pengelompokan record dengan memperhatikan kelas objek-objek yang memiliki kemiripan yang sama. Lalu berikutnya adalah asosiasi, yaitu menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Next, apa sih itu klasifikasi gitu dalam data mining ya? Jadi klasifikasi itu adalah pertama kali terekam pada bidang tanaman, di mana dilakukan oleh Carolus von Linné yang pertama kali mengklasifikasi spesies berdasarkan karakter fisiknya. Nah, klasifikasi itu mempunyai beberapa metode, yaitu antara lain adalah pohon keputusan, yaitu decision tree, naive Bayes, K-nearest neighbor, KNN, dan lain-lainnya. Nah, algoritma C45 ini termasuk dalam metode yang bersifatnya metode pohon keputusan, yaitu decision tree. Nah, berikutnya saya coba akan jelaskan apa itu algoritma C45. Jadi C45 adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk membuat pohon keputusan atau decision tree. Ya, jadi secara umum algoritma C45 itu adalah membangun sebuah pohon keputusan dengan beberapa step, seperti misalkan kita pilih atributnya sebagai akar, lalu dari akar itu akan kita pilih cabangnya untuk tiap-tiap nilai. Nah, terus kemudian bagi kasus dalam cabang itu selalu diulangi lagi sampai semua kasus pada cabang milik kelas yang sama. Semua seperti ini kita di sampingnya ya. Kita contohnya ada humidity, lalu kita cek apabila dia high, maka dilihat outlooknya. Kalau outlooknya cloudy berarti yes, kalau dia rainy, nah ini apa nextnya. Dan apabila sunny dia berarti tidak. Nah, gitu. Jadi pohon keputusan itu maksudnya dari atas sampai bawah gitu. Kemudian kita akan coba bahas studi kasus ya, dalam algoritma C45 ini.
Nah, di sini saya punya data training, yaitu data untuk klasifikasi risiko kredit. Jadi untuk menentukan apakah seseorang nasabah itu bermasalah atau enggak gitu. Nah, ditentukan dari kolom prediktor. Kolom prediktor aset dan pendapatan. Nah, jadi kolom risiko kredit itu adalah kelas dari masing-masing record itu. Misalkan di sini jika risikonya good, itu dilihat dari pendapatannya 75, asetnya high dan simpanannya medium, itu disebut good. Nah, ketika nanti ada ada data baru, nanti akan dilihat berdasarkan data trainingnya. Apakah seorang nasabah itu bermasalah dan berisiko. Nah, kita cek dulu, misalkan langkah untuk buat keputusan adalah pertama kita coba untuk atribut pendapatan menilai angka dalam bentuk kategori ya, seperti pendapatan kurang dari 25, pendapatan lebih besar 25, kurang dari sama dengan 50, pendapatan lebih besar 50, pendapatan kurang dari sama dengan 75, dan pendapatan lebih besar dari 75. Nah, pendapatan ini dulu kita hitung, kita cari nilai entropinya. Tadi kalau kita lihat kasusnya ada 8, total data training ada 8. Lalu kita hitung dulu berdasarkan pendapatan. Nah, di sini kelihatan kredit good-nya itu 5 record dan bad-nya 3 record. Sehingga dapat entropinya adalah min 5/8 dikali log 2, 5/8 ditambah min 3/8 dikali log 2, 3/8. Jadi hasilnya adalah 0,9544. Ini adalah untuk entropi yang untuk dari atribut pendapatan. Nah, terus kemudian kita hitung nilai gain untuk tiap atributnya, lalu kita tentukan nilai gain yang tertinggi. Nah, tertinggi itulah yang akan dijadikan akar dari sebuah pohon keputusan. Jadi misalkan untuk atribut simpanan dengan nilai low, misalkan yang tadi kita dapat entropinya ya di sebelumnya 0,9544 ya. Lalu kita masukkan rumusnya ke sini untuk mencari sebuah nilai gain adalah lalu dikurangi 2/8 kali 1 ditambah 3/8 kali 0 plus 3/8 kali 0,9183. Lalu didapatkan hasilnya adalah 0,3601. Nah, kita lihat di sini nilai low-nya ya. Nilai low. Di sini nilai low. Kita hitung nilai low-nya ada berapa. Low yang bad. Baru kita masukkan ke rumusnya. Lalu kemudian hasil perhitungan gain untuk tiap atribut. Nilai gain tertinggi akan jadi pohon. Kayak tadi kita baca, misalkan kita lihat ya, total simpanan, total data training adalah ada 8. Lalu kita coba klasifikasikan berdasarkan risiko kreditnya. Ya. Sini ada good, ada bad. Lalu kita hitung entropinya adalah 0,9544 berdasarkan perhitungan yang kita lakukan sebelumnya ya, di sini. Kemudian kita hitung dari simpanannya. Kita mulai dari simpanan yang low. Lalu kita lihat jumlah datanya berapa berdasarkan data trainingnya. Lalu dapatkan rumus adalah 0,918295834. Lalu untuk yang medium dan high kita hitung semua. Lalu semua ini kita jumlahkan jadi 0,301. Jadi kita jumlahkan, lalu kita yang hasil ini kita kurangkan dari penjumlahan ini dapat 0,301. Kemudian kita juga menghitung aset dan pendapatan. Rumusnya tetap sama. Nah, dari total gain ini dari masing-masing atribut akan dicari nilai yang paling tinggi. Nah, sini nilai atribut paling tinggi adalah di aset. Jadi asetlah yang akan menjadi akar yang utamanya karena dia paling tinggi. Nah, nilai low dan high masing-masing kita jadikan semua aset misalkan sama itu bad, nilai low dan high. Nah, lalu untuk yang medium nanti kita akan coba partisi lagi. Nah, misalkan gini, kita ambil aset yang medium, jumlah datanya 4.
dari aset medium itu yang good risikonya 3, risiko kredit bad-nya adalah 1. Lalu kita hitung nilai entropinya menggunakan rumus yang sama. Lalu kita melihat dari aset medium yang simpanannya adalah low. Nah, kita lihat data ini. Misalkan tadi kita lihat apa? Aset medium simpanannya low. Kita lihat aset medium simpanannya yang low. Nah, di sini ada beberapa medium aset medium ya. Kita coba aset medium yang low. Di sini ada 1. Lalu aset medium yang high itu ada 1. Yang medium itu ada 2. Lalu coba kita masukkan sih. Yang high 1, yang medium adalah 2, yang risikonya good. Lalu dapatkan hasil gainnya adalah 0,8113. Kemudian dari sisi pendapatan, juga kita minta data training. Pendapatan kurang dari sama dengan 25 yang kriterianya adalah good atau jumlah datanya. Kita klasifikasikan dulu jumlah datanya, lalu kita baru masuk kreditnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah jumlah datanya 4 ya. Berarti di dalam susunan atribut ini harus berjumlahnya data yang sama, itu 4. Kayak contohnya simpanan 1 ditambah 2 tambah 1. Itu ada 4. Lalu pendapatan kurang dari sama 25 itu juga 1 ditambah 3 4. Harus. Kemudian yang berikutnya 50 juga ada 4, juga ada 4. Jadi nilai ini itu sudah harus pasti sama dengan nilai yang di atas. Misalkan ini 1 ya, berarti di dalam kelompok ini harus ada 1 atau 25 juga ada. Kemudian yang good juga sama, misalkan nilainya 3 berarti sini harus ada 3. Nah, lalu kita hitung gain totalnya. Nah, di sini ada 2 nilai yang sama. Nah, di sini baru berdasarkan hasil referensi yang saya baca. Jadi ternyata kalau hasil sama itu sudah cukup, tidak bisa dijadikan akar berikutnya ya. Jadi di sini kita lihat bahwa yang tadi yang ternyata adalah aset. Menjadi akar utama adalah aset. Karena dia memiliki nilai gain tertinggi ya di sini. 0,5488. Lalu aset itu ada low, ada high. Lalu yang medium itu kita bikin simpel lagi. Dia jadi akar kedua, simpanan. Nah, lalu medium itu kenapa dapat simpanan? Kita cek di sini. Nah, di sini adalah simpanan yang paling tinggi nilainya, yang low. Makanya kita jadikan akar lagi sini simpanan. Lalu kita bacanya adalah ketika aset itu low, maka risiko kreditnya adalah bad. Lalu jika aset itu high, itu berarti risiko kreditnya adalah good. Lalu jika aset itu medium dan simpanan itu high, itu berarti bad. Nah, sebaliknya jika aset itu medium, simpanannya medium atau low, itu bisa dikategorikan bahwa risiko kreditnya adalah good. Gitu. Jadi di sini adalah contoh dari kasusnya itu ya. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari studi kasus saya tentang bagaimana cara kita menggunakan algoritma CAM45. Nah, referensi itu saya ambil di jurnal dari Yuli Mardi yang berjudul Data Mining Klasifikasi Menggunakan Algoritma CAM45, Jurnal Edik Informatika STKIP, PGRI Sumber. Ya, sekian dari penjelasan saya dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.